dan tanpa ibunya ya. Ya mungkin untuk perkuliahan kali ini izinkan kami dari kelompok 9 ingin memaparkan sedikit banyaknya tentang instrumen keuangan syariah dan pengembangannya. Dan ini belum saya screen lagi. Sebentar. Cukup, aku kurang hafal ya, aku cuma tahu awalnya doang ya. Dokter, saya tuh akhir-akhir ini agak Ya, bisa di next slide. Ya, ini adalah kelompok dari kelompok kami yang beranggotakan ada Alif Andika, ada saya sendiri, Ahmad Taufik, dan ada Dina Rahayu. Ya, ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan coba kita jabarkan. Ada tentang pengertian dari instrumen keuangan syariah, ada juga tentang jenis-jenisnya, terus ada prinsip-prinsipnya, ada tantangan, dan ada juga perkembangannya. Ya mungkin kita akan ke pembahasan pertama mengenai pengertiannya yang akan coba disampaikan oleh Alif. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Taufik yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang pengertian instrumen keuangan syariah. Instrumen didefinisikan dalam KBBI sebagai alat atau sarana untuk melakukan sesuatu. Meskipun demikian, PSAK 50 mendefinisikan instrumen keuangan syariah sebagai suatu kontrak yang meningkatkan nilai aset, liabilitas, atau instrumen ekuitas lain. Selain itu, instrumen keuangan syariah diartikan sebagai suatu akad atau kontrak tertentu, di mana syarat dan kondisi menentukan risiko serta keuntungan tertentu. Dengan kata lain, instrumen keuangan syariah adalah alat atau produk keuangan yang digunakan untuk mengelola kekayaan dan melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum Islam yang mengatur aspek moral, etika, dan sosial dalam aktivitas keuangan. Next. Ya, terima kasih Alif. Mungkin bisa kita pahami tentang pengertian dari instrumen keuangan syariah tadi yang telah disampaikan oleh Alif. Ya, mungkin lanjut ke jenis-jenis instrumen yang sama saja akan dibawakan oleh Alif. Baik, ini ada jenis instrumen keuangan syariah. Dan di sini ada 6. Yang pertama saham syariah, deposito syariah, obligasi syariah atau sukuk, reksadana syariah, pembiayaan syariah, dan terakhir itu asuransi syariah atau takaful. Yang pertama saham syariah. Saham jenis ini merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Perbedaannya dengan saham konvensional terletak pada jenis usaha dalam saham. Emiten saham harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perusahaan minuman keras, rokok, dan usaha perjudian tidak dapat mengeluarkan saham syariah. Selain itu, instrumen keuangan ini juga menghindari praktik riba, goror, dan risikonya kecil. Yang kedua ada deposito syariah. Instrumen keuangan syariah yang selanjutnya itu deposito. Jenis deposito ini merupakan simpanan berjangka yang dikelola sesuai syariat Islam. Perbedaan dari deposito biasa adalah tidak adanya bunga, karena Islam mengharamkan unsur riba. Tapi, deposito syariah tetap menguntungkan karena pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil dari pengelola simpanannya. Deposito ini menawarkan nisbah dengan rasio 60/40. Dalam hal ini, nasabah akan mendapatkan bagian atau rasio yang terbesar. Yang ketiga yaitu obligasi syariah atau sukuk.
Sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang dapat digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Jadi, segala proses yang dijalankan, mulai dari penerbitan hingga perdagangan, tetap harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, suku atau yang juga bisa disebut obligasi syariah ini harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat ada reksadana syariah yang merupakan instrumen investasi syariah di mana dana dari investor akan dikumpulkan dan kemudian diinvestasikan ke dalam pasar uang, saham, serta obligasi sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengelolaan dana dari investor nantinya akan dilakukan oleh manajer investasi. Jadi, investor yang memberikan dananya tinggal menikmati hasil saja. Lalu yang kelima ada pembiayaan syariah. Pada umumnya, pembiayaan ini merupakan instrumen keuangan syariah yang membuat akad berisi kewajiban kontraktual antara dua pihak. Pembiayaan syariah sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada mudharabah, musyarakah, wadiah, murabahah, dan yang terakhir itu ijarah atau sewa menyewa. Lalu yang keenam ada asuransi syariah atau takaful. Instrumen keuangan syariah yang terakhir yaitu takaful. Takaful merupakan asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan konsep bagi hasil. Jadi, risiko dan keuntungan yang timbul akan dibagi secara merata pada semua peserta, baik lembaga keuangan maupun pemegang polis. Apabila ada klaim, biaya berasal dari kontribusi yang dibayarkan seluruh peserta. Namun, apabila tidak ada klaim, uang kontribusi dapat dikelola untuk tujuan investasi. Sama seperti asuransi konvensional, takaful juga memiliki jenis seperti takaful jiwa, takaful kesehatan, serta takaful umum yang melindungi berbagai risiko bisnis. Mungkin itulah ke-6 jenis minus dari instrumen keuangan syariah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Alif yang telah menjelaskan pengertian instrumen keuangan syariah dan jenis-jenis dari instrumen keuangan syariah. Ya, mungkin kita akan berlanjut ke prinsip-prinsip instrumen keuangan syariah dan akan dilanjut juga ke tantangan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang akan coba disampaikan oleh saudari Dina Rahayu. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada Taufik. Langsung saja saya akan sedikit memaparkan tentang prinsip-prinsip instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada larangan maisir. Maisir atau perjudian juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan unsur spekulatif atau tidak pasti serta mengandung unsur ketidakadilan atau ketidakpastian dilarang. Investasi juga harus dilakukan dalam aktivitas bisnis yang nyata dan produktif. Lalu yang selanjutnya ada larangan gharar. Gharar atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam transaksi juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan atau terlalu spekulatif tidak diperbolehkan. Semua syarat dan ketentuan dalam transaksi harus jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga ada larangan riba. Dalam riba atau bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berarti tidak ada penghasilan yang diperoleh dari bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari bunga. Sebagai gantinya, transaksi berbasis keuntungan dan risiko dibolehkan. Lalu yang selanjutnya ada berbagi keuntungan dan risiko. Seperti yang tadi, larangan riba kan nggak boleh, jadi diganti dengan berbagi keuntungan dan risiko. Berbagi keuntungan dan risiko dalam prinsip ini menekankan pada konsep kerjasama dan berbagi keuntungan dan risiko antara investor dan pengelola atau pemilik modal dan pengusaha. Contohnya adalah musyarakah atau kemitraan dan mudharabah. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada keadilan dalam transaksi. Keadilan dalam transaksi dalam setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak atau merugikan pihak lain. Informasi mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat harus disampaikan dengan jelas. Lalu yang selanjutnya ada transaksi berbasis aset real.
Transaksi dalam sistem keuangan syariah harus berbasis pada aset real yang dapat diukur dan memiliki nilai yang jelas. Lalu yang selanjutnya ada transparansi. Transaksi juga harus dilakukan secara transparan dan jujur sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut. Lalu yang terakhir ada kepatuhan terhadap syariah. Sistem keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karenanya, prinsip-prinsip dasar keuangan berdasarkan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan pengelolaan yang bertanggung jawab dan setiap transaksi keuangan. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada tantangan dalam instrumen pengembangan keuangan syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang konsep keuangan syariah dan manfaatnya. Lalu yang kedua ada produk yang masih terbatas. Jenis produk dan variasi produk keuangan syariah masih terbatas dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Lalu yang terakhir ada infrastruktur yang belum memadai, di mana infrastruktur keuangan syariah seperti regulasi dan lembaga keuangan syariah masih belum memadai seperti sektor keuangan lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Gina yang sudah memaparkan terkait prinsip-prinsip dan tantangan dalam instrumen keuangan syariah. Mungkin selanjutnya next slide. Udah ada nggak? Oke. Ya, selanjutnya mengenai tentang beberapa perkembangan utama dalam instrumen keuangan syariah. Perkembangan instrumen keuangan syariah itu sendiri mengacu pada evolusi dan inovasi ya, dalam produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini juga mencakup kayak pembuatan, peningkatan, dan diversifikasi instrumen keuangan yang memungkinkan individu, memungkinkan perusahaan dan lembaga keuangan untuk beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, perkembangan instrumen keuangan syariah juga kayak adalah suatu proses dinamis dan terus berkembang. Namanya juga perkembangan, jadi bisa kapanpun dan siapapun itu bisa melakukan perkembangan gitu. Nah, perkembangan ini juga kayak didorong gitu, kayak termasuk kayak permintaan pasar, inovasi teknologi, dan perubahan regulasi. Nah, mungkin ini ada beberapa perkembangan utama dalam instrumen keuangan yang bisa saya coba sampaikan. Yang pertama ada yang namanya pendalaman pasar. Nah, pendalaman pasar ini perkembangan instrumen keuangan syariah seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan kedalaman pasar, baik dalam jumlah dan variasi produk yang tersedia. Ini dapat mencakup peningkatan likuiditas, peningkatan pilihan investasi, keragaman produk yang memenuhi kebutuhan beragam dari investor dan pemegang polis. Terus ada juga tentang inovasi produk.
inovasi juga terus berkembang seiring berjalannya waktu, seiring mengikuti zaman gitu. Inovasi dan instrumen keuangan syariah melibatkan pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas. Nah, perkembangan instrumen ini juga mencakup upaya meningkatkan ketersediaan dan akses produk-produk tersebut bagi masyarakat umum. Ini dapat mencakup ekspansi ke pasar baru untuk lebih luas lagi gitu. Terus ada juga tentang regulasi dan standarisasi. Nah, untuk regulasi dan standarisasi perkembangan instrumen keuangan syariah juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan regulasi dan standarisasi di industri ini, termasuk dalam pengembangan kerangka kerja yang jelas untuk produk-produk syariah, peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta promosi standar yang konsisten untuk memastikan kualitas dan kepatuhan produk-produk syariah. Dan yang terakhir ada namanya edukasi dan kesadaran. Nah, edukasi dan kesadaran juga ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang merupakan bagian penting dari perkembangan ini. Ini melibatkan bahwa kita memberikan pemahaman bagi orang-orang agar lebih paham lagi tentang namanya instrumen keuangan syariah, pelatihan bagi profesi keuangan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup gitu, yang bisa gitu untuk membuat kebijakan keuangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip. Ari berisik. Mungkin perkembangan instrumen keuangan syariah ini kayak dia mencerminkan upaya untuk terus memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang sambil tetap berpegang teguh pada prinsip syariah yang telah diketahui bersama. Mungkin dari perkembangan dalam instrumen keuangan syariah cukup sekian. Ya, setelah kita tadi sudah jabarkan tentang pengertian, tentang jenis-jenis, tentang prinsip, tentang tantangan, dan tentang perkembangan, dari teman-teman ini adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Jika ada, bisa langsung raise hand dan on mic ya. Dibuka untuk 3 orang penanya dulu. Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ingin bertanya, apa sih inovasi produk dari instrumen keuangan syariah yang
benar-benar bermanfaat bagi masyarakat gitu dan mempunyai perbedaan dari produk konven. Terima kasih. Baik, coba saya ulangi ya pertanyaannya. Mengenai apa sih inovasi produk dari instrumen keuangan syariah yang benar-benar bermanfaat dan memiliki perbedaan dari instrumen keuangan konvensional. Mungkin pertanyaan seperti itu ya Kang Arif. Benar. Ya, bentar ya, sambil menunggu barangkali ada dari yang lain ingin bertanya. Ada pertanyaan dari Fahrul. Boleh disampaikan ini topik? Boleh Rip, mau boleh Ya. Pertanyaan dari Fahrul ini kan sebenarnya di dalam instrumen keuangan syariah masih tidak sempurna gitu. Masih tidak sempurna, masih apa ya? Masih tidak sempurna lah. Dan juga masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kalau misalnya kita ragu untuk masuk ke sana, sebaiknya seperti apalah? Soalnya katanya kan kalau misalnya ragu itu mending ditinggalkan. Tapi di sisi lain katanya juga bermanfaat. Nah, solusinya seperti apa nih untuk Fahrul? Terima kasih. Izin untuk membacakan ulang pertanyaan dari Pak Fahrul ya. Sebenarnya di dalam instrumen keuangan syariah masih tidak sempurna dan juga masih ada perbedaan pendapat perbedaan pendapat dari para ulama, gitu ya, dari pandangan ulama. Nah, bagaimana ketika kita masih ragu dalam mengambil keputusan instrumen keuangan syariah? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya? Ya, seperti itu. Satu lagi Bang. Sama satu lagi dari Ahmad Bayu, silahkan Ahmad Bayu. Boleh Bayu, langsung pertanyaannya seperti apa? Mungkin kalau belum dijeda dulu aja, Pik. Lanjut ke kelompok selanjutnya, nanti terakhir dijawab sambil mempersiapkan. Ya, boleh. Kepada teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya dalam perkuliahan kali ini. Mungkin jawaban akan dicoba dijawab di akhir ya, karena pertemuan kali ini ada 2 kelompok. Ya, mungkin boleh ke kelompok selanjutnya, dipersilakan. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Risiko dan Return dalam Kerangka Syariah. Kalau dari kelompok sebelumnya kan menjelaskan instrumen keuangan syariah dan pembahasannya. Nah, mungkin ini risiko dan return itu akan menjelaskan apa saja sih risiko yang ada dalam investasi gitu. Mungkin mulai lagi. Bentar ya teman-temannya, lupa BBT-nya belum dikirim. Oke, mungkin boleh langsung saja untuk pengertian risiko dan return akan dijelaskan oleh Dina. Din. Oh, pengertian risiko dan return akan dijelaskan oleh Dairobi. Makasih, Farel. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang pengertian risiko dan return ya. Risiko itu berasal dari bahasa Inggris, itu risk, yang memiliki arti ketidakpastian dan kerugian. Jika dilihat dari sisi istilah, risiko itu merupakan ajaran mengenai tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure gitu ya. Nah, risiko investasi ini dapat diartikan sebagai kemungkinan adanya perbedaan antara hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Secara khususnya itu mengacu pada probabilitas bahwa pengembalian aktual yang dicapai lebih rendah dari pengembalian minimum yang diharapkan. Kemudian singkatnya, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan. Ya. Kemudian yang kedua, return itu keuntungan yang diperoleh dari hasil kebijakan investasi ya. Atau singkatnya, return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan institusi yang dilakukan. Next slide. Nah, menurut R.J. Schock, keuntungan adalah return on equity. Ya, menurut R.J. Schock, definisi lain dari
return itu yang pertama, return on equity atau laba atas ekuitas adalah hasil pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Kemudian yang kedua itu return of capital, itu atau imbal hasil atas modal ya. Itu pembiayaan kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan, bukan distribusi dividen. Nah, investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. Terus return on investment. Nah, return on investment atau imbal hasil atas investasi itu pembagian pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Kemudian yang keempat, return on capital. Itu atau imbal hasil atas modal investasi. Itu pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Terus yang kelima, return realisasi ya. Merupakan return yang telah terjadi ya. Terus yang keenam itu return on net worth ya, atau imbal hasil atas kekayaan bersih, merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Terus juga yang ketujuh itu return on sales atau imbal hasil atas penjualannya. Itu penentuan efisiensi operasi perusahaan. Seorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Yang kedelapan itu ada return ekspektasi. Adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor pada masa mendatang ya. Yang kesembilan itu ada total return, merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Yang ke-10 ada return realisasi portofolio. Itu rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Kemudian terakhir ada return ekspektasi portofolio. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Next slide. Nah, ini ada macam-macam dari risiko. Ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada risiko antar fungsi, kemudian yang kedua risiko internal, kemudian yang terakhir risiko eksternal. Nah, menurut Subanar itu ada jenis risiko tergantung kemampuan dan fungsinya. Yang pertama itu ada risiko antar fungsi gitu. Nah, risiko antar fungsi ini itu timbul seperti kas dan suku bunga, yaitu fungsinya untuk produksi. Risiko fungsi ini berproduksi seperti inventaris gitu, kualitas, mesin, karyawan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu risiko internal. Risiko internal ini berkaitan dengan tindakan dan kebiasaan pengusaha itu sendiri yang tidak menunjukkan sikap kepemimpinan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada risiko eksternal. Nah, risiko eksternal itu risiko yang mendapat perhatian lebih, yang merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dan tampak lebih beragam daripada pelaksanaan dan implementasi program dan rencana perusahaan yang sebenarnya. Next slide.
Kemudian ada manajemen risiko dalam kerangka syariah. Itu sama saya deh. Sama Fahrul. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, teman-teman, selanjutnya mengenai manajemen risiko dalam kerangka syariah. Nah, manajemen risiko ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan. Di mana manajemen risiko ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan return investasi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan return investasi ini? Mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan cara proses diversifikasi. Nah, proses diversifikasi ini merupakan penyebaran terkait penempatan dana investasi, di mana nantinya dana yang akan kita alokasikan ini dialokasikan ke berbagai instrumen yang berbeda. Nah, lalu tujuannya yaitu untuk mengurangi potensi tingginya resiko itu dan untuk meningkatkan return. Jadi biasanya dalam berinvestasi itu kan kalau ingin yang risikonya tinggi dan meningkatkan returnnya juga tinggi, bisa diinvestasikan di saham gitu. Lalu apabila mau yang risikonya relatif rendah tapi keuntungannya juga rendah, itu bisa disukuk. Karena sukuk itu returnnya itu sudah ditentukan, apalagi sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Lalu selanjutnya mengenai perhitungan risiko dan return akan disampaikan oleh Dina. Yaitu perhitungan return dan risiko. Perhitungan return sendiri yaitu tingkat keuntungan atau pengembalian modal. Nah, contohnya kita membeli aset dalam bentuk saham dengan harga 1.000. Kemudian 1 tahun mendatang kita menjualnya dengan harga 1.200. Lalu perusahaan membayar dividen sebesar 100 pada tahun tersebut. Nah, perhitungannya itu tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut. Jadi, kita kan tadi jualnya 1.200, terus ditambah 100 dari perusahaan yang membayar dividen dan dikali 1.000 dari yang kita beli sebelumnya, saham sebelumnya. Itu return dalam kurung dikali 100% dibagi 1.000. Returnnya itu kan berarti kan beli 1.000 ya. Berarti returnnya itu 200 ditambah 100, 300 dibagi 1.000 dikali 100%. Jadi hasilnya 30%. Keuntungan yang udah kita dapat dari modal yang kita beli, harga sahamnya itu 1.000. Next. Kemudian ada perhitungan tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko. Jadi kemungkinannya itu penyimpanannya itu dari hasil yang diharapkan. Nah, contoh lagi. Ada 2 aset A dan B. Kemudian kita memperkirakan beberapa skenario pada masa mendatang dengan probabilitas dan tingkat keuntungan yang terjadi. Teman-teman kita bisa lihat di gambar ya. Jadi di situ ada kondisi perekonomian, ada probabilitas, kemudian ada perusahaan A dan B, yaitu perusahaan muamalah dan syariah. Perhatikan bahwa probabilitas berjumlah 1. Probabilitas berjumlah 1 itu jumlah daripada perhitungan keseluruhan probabilitas dari kondisi perekonomian tersebut. Seperti sangat baik 0,20 ditambah baik 0,20 ditambah normal 0,20 tambah jelek 0,20 dan
tambah sangat jelek 0,20. Jadi hasilnya yaitu keseluruhan probabilitas itu 1. Sebenarnya ada 2 hukum probabilitas. Yang pertama itu ada jumlah probabilitas harus sama dengan 1, dan yang kedua nilai probabilitas harus besar atau sama dengan 0. Nah, kedua hal tersebut merupakan persyaratan dari probabilitas. Kemudian, berapa tingkat keuntungan yang diharapkan? Tingkat keuntungan dan risiko untuk aset muamalah dan syariah ini. Nah, sekarang kita menghitung expected return-nya ya. Jadi di sini tuh expected return dalam kurung muamalah yaitu 0,20 dalam kurung 25%. 0,20 sama 25% itu dari mana? Dari tadi probabilitas dikali sama persentase dari perusahaan A tersebut. Perusahaan A ini sangat baiknya 25, jadi 25%. 0, dan sama seterusnya seperti itu. 0,20 dikali 25% ditambah 0,20 dikali 15% ditambah 0,20 dikali 75% dan 0,20 dikali 2,5% dan 5% dan 0,20 ditambah 2,5%. Ini ada yang kurang ya teman-teman, 7,5% yang nggak masuk. Jadi hasilnya itu yaitu 11%. Kemudian expected return dari perusahaan B ini, perusahaan syariah, sama ya, perhitungannya seperti itu, probabilitas dikali persentase daripada perusahaan B tersebut. Itu seperti 0,20 dikali 3% dan seterusnya. Dan jumlahnya yaitu 5,5%. Hal tersebut terlihat ya bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham muamalah itu lebih tinggi dibanding dengan syariah. Dan sebenarnya ada perhitungan untuk menentukan tingkat risiko juga ya, tapi tidak ditaruh di PPT, jadi langsung saya jelaskan saja formula daripada risiko ini dari perusahaan A sama B itu sebenarnya sigma P1 dalam kurung return I dikurangi expected return dalam kurung lagi pangkat 2. Jadi jumlah tadi kan jumlah dari expected return perusahaan A kan 11% dan perusahaan B itu 5,5%. Kemudian sekarang risiko dari perusahaan A ini 6,4% dan yang perusahaan B ini 1,69%. Terlihat ya bahwa ketika expected return yang diterima muamalah ini besar, risikonya juga besar, dan expected return yang diterima perusahaan B ini kecil, terus risikonya juga kecil. Lanjut. Kemudian ada tingkat keuntungan yang diharapkan. Kita menuju portofolio ya. Portofolio ini adalah gabungan dari 2 aset atau lebih. Nah, portofolio menurut Kamus Ekonomi Islam ini yaitu kumpulan surat berharga termasuk saham, obligasi, dan sebagainya. Nah, contoh tadi kan aset A dan B ini digabungkan menjadi portofolio dengan proporsi masing-masing. Nah, contohnya dari perusahaan A dan B tadi itu misalnya proporsinya itu 50%. Nah, tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individunya. Nah, kita contohin ya, misalnya portofolio ini diberi simbol P, maka tingkat keuntungannya itu
expected return sama dengan tadi ya 0,5 itu dari proporsi 50% dikali 9 itu dari jumlah expected return ditambah 0,5 terus tambah expected return yang S1 sama dengan 7,13%. Dengan kata lain, formula tingkat keuntungan yang diharapkan itu untuk suatu portofolio itu bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi formula expected return-nya itu expected return di bawahnya harusnya ada P kecil ya untuk menandakan portofolio sama dengan sigma X1 ditambah expected return 1. Nah, di mana di sini ada penjelasannya. Expected return itu tingkat keuntungan yang diharapkan untuk portofolio sama dengan proporsi bobot untuk aset individual IX, dan expected return 1 ini tingkat keuntungan yang diharapkan untuk aset individual I. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada efek diversifikasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Fahrul ya. Diversifikasi ini yaitu dilakukan untuk meminimalisasikan risiko kerugian pada investor. Artinya, seorang investor meletakkan sahamnya tidak pada satu tempat. Karena, ya kita tahulah ketika kita menaruh saham pada satu tempat, ketika saham itu rugi, maka kita akan ikut rugi. Dengan adanya diversifikasi ini, investor ini dapat meminimalisir risiko kedepannya. Karena apa? Karena investor ini menaruh sahamnya di beberapa tempat. Jadi ketika ada misalkan yang perusahaan A ini rugi, maka masih ada antisipasi dari perusahaan B, C atau D akan mendapat keuntungan. Kemudian ada aset yang efisien. Investor harus mampu membentuk portofolio yang efisien, yakni melakukan investasi dalam sekuritas atau gabungan sekuritas yang memberikan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu rendah yang dapat investor tanggung. Dan yang terakhir ada mode indeks tunggal. Jika aset dalam portofolio ini bertambah, maka komponen yang perlu dihitung dalam portofolio juga semakin bertambah. Seperti yang tadi ketika investor ini melakukan diversifikasi, maka perhitungan dari aset dalam portofolionya juga maka akan bertambah juga. Seperti itu. Mungkin sekian, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Dina. Barangkali itu mungkin terkait perhitungan risiko dan return. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Untuk selanjutnya mengenai risiko dan tingkat pengembaliannya. Risiko dan tingkat pengembaliannya ini merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan maupun individu dalam pengambilan keputusan terkait investasi. Nah, perlu diingat teman-teman, hubungan yang umum terjadi antara risiko dan tingkat pengembalian itu antara lain yaitu yang pertama bersifat linear atau searah, yang mana artinya semakin tinggi tingkat pengembaliannya maka semakin besar pula risiko yang didapatnya. Lalu selanjutnya semakin besar aset yang ditempatkan dalam keputusan investasi maka besar pula risiko yang didapat dari investasi tersebut. Lalu ini adapun risiko bisnis itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah variabilitas permintaan terhadap produk suatu perusahaan. Di mana semakin stabil penjualan produk suatu perusahaan, maka semakin kecil juga risiko bisnis yang didapat. Lalu yang kedua, variabilitas harga jual. Di mana semakin mudah harga jual produk itu berubah,
maka semakin besar juga risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, variabilitas biaya input. Di mana semakin tidak menentu biaya input, maka akan semakin besar tingkat risiko bisnis yang didapat. Lalu yang keempat, terkait risiko dan tingkat pengembaliannya, yaitu kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan harga jual apabila terdapat biaya input. Maka apabila itu dapat dilakukan, akan semakin kecil juga risiko bisnis yang akan didapatnya. Lalu yang kelima, tingkat penggunaan biaya tetap atau leverage operation. Di mana semakin tinggi tingkat penggunaan biaya tetapnya, maka semakin besar juga risiko bisnis yang didapat. Lalu terakhir, manajemen perusahaannya. Apabila manajemen perusahaan bisa memanfaatkan dengan baik terkait dana yang berasal dari utang dalam memperoleh laba operasi yang diperoleh besar dari beban bunga, maka penggunaan utang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan serta meningkatkan return bagi pemegang sahamnya. Namun sebaliknya, apabila manajemen tidak dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Barangkali itu penjelasan mengenai risiko dan return dalam pasar syariah. Untuk selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak, atau mungkin barangkali tidak ada yang bertanya, saya akan simpulkan langsung. Siapa? Izin bertanya. Oke, Arif. Ayah izin bertanya. Itu Ai dulu. Apa? Saya mau nanya. Oh, Ai. Boleh? Izin bertanya, Fahrul, terkait materi tadi gitu, yang dan retun gitu. Kan kita ketahui bahwa resiko itu tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa diminimalisir. Nah, apakah ada pandangan atau Islam bagaimana cara menanggulangi resiko dan di keuangan syariah? Baiklah, terima kasih. Oke. Ada lagi, teman-teman? Ini bro, kan ada yang namanya high risk high return gitu. Kalau resikonya besar, biasanya berbanding dengan hasil yang besar. Tapi bisa gak resikonya kecil, cuman kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu? Tapi gimana caranya? Terima kasih. Oke, Arif, langsung dijawab mungkin, Arif. Kan tadi kata Arif, konsep high risk high return gitu. Gimana kalau misalkan kita gimana kalau misalkan kita mengeluarkan modal yang kecil, tapi dapat uang modal? Oh, kan ada yang namanya
bukan prinsip high risk high return gitu. Kalau resikonya besar biasanya berbanding lurus dengan hasil yang besar. Nah, nanti bisa aja dari kita bagaimana caranya kita bisa meminimalisir resiko tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Oh iya. Paham nggak? Paham Rul? Tapi mungkin jawabannya Rip, tapi hal itu nggak akan bisa terlaksana karena menurut konsep Al-Ghulu Bil-Ghurmi juga profit itu datang bersama resiko. Jadi apabila kita mau mendapat profit yang besar, itu juga diperlukan risiko yang besar pula. Mungkin seperti itu, Arif. Jadi nggak bisa ya Rul ya, emang udah hukum alam seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Rul. Oke, Arif. Ada lagi teman-teman? Oh yang ayo bentar. Ya, boleh topik. Kepencet terus, sorry bentar.
akan dijawab oleh Dina. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Apakah dalam pandangan Islam ada cara untuk meminimalisir terkait risiko dalam keuangan atau dalam investasi? Nah, itu mungkin pertanyaannya, dan untuk jawaban saya silahkan untuk Dina untuk berbicara. Saya persilahkan kepada Dina untuk berbicara. Oh, udah belum? Maaf, tadi jaringan izin menjawab ya tentang untuk minimalisir risiko gitu ya di investasi syariah ini. Sebenarnya ada pembagian sih karakteristik paritas suku bunga ini. Itu ada 3. Ada orang yang takut sama risiko, ada orang yang hati-hati sama risiko, sama ada orang yang suka sama risiko. Biasanya orang yang takut sama risiko ini orang pemula gitu. Nah, yang orang yang hati-hati itu biasanya dia yang memperhitungkan ke depannya gitu. Dan orang yang suka risiko ini biasanya perusahaan-perusahaan besar yang sudah tidak mengkhawatirkan risiko lagi karena merasa bahwa perusahaannya ini besar, jadi tidak khawatir akan adanya risiko. Untuk meminimalisirnya itu, yang tadi ya, diversifikasi itu salah satu cara untuk meminimalisir risiko ketika kita berinvestasi. Karena dengan menyebar saham gitu ya, tidak pada satu tempat, kemudian ada investasi dalam aset real, yaitu mengutamakan investasi dalam aset yang nyata seperti properti, emas, atau komoditas lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada penggunaan kontrak syariah, menggunakan kontrak-kontrak yang sesuai syariah seperti murabahah, kemudian mudharabah, musyarakah, yang dimana itu pembagiannya itu jelas ya. Dan yang keempat itu ada penelitian dan analisis ya. Sebelum kita berinvestasi,
pastilah kita tuh harus menganalisis dulu ya seperti apa, karena risiko ini kan adanya di masa depan ya kan, kita nggak tahu akan perusahaan ini tuh akan rugi atau akan untung. Jadi kita analisis dulu terdahulunya perusahaan ini tuh berjalan seperti apa, diteliti juga manajemennya, kemudian lingkungan pasarnya terutama, kemudian menghindari riba dan goror, menghindari transaksi yang mengandung bunga dan ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian konsultasi dengan ahli syariah seperti ulama ataupun ahli syariah untuk memastikan bahwa semua investasi ini transaksi keuangannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Jika ada yang ingin menambahkan ataupun pendapat lain, boleh. Itu topik mau nanya atau mau chat lagi? Kalian yang udah mau nanya tadi. Nah. Mungkin nanyanya gimana sih apa namanya prinsip bagi hasil mempengaruhi persepsi risiko dan pengembalian dalam investasi syariah. Mungkin itu aja. Bagaimana prinsip bagi hasil itu mempengaruhi persepsi risiko serta pengembalian dalam investasi syariah? Ya, bagi pelaku investasinya, tak? Ya, pelaku yang ingin mencoba untuk berinvestasi. Bentar ya, tak? Sambil nunggu kalau apa namanya kelompok sebelumnya ada pertanyaan gimana yang efektif kita fokus. Oh, boleh. Boleh. Saya kembalikan ke kelompok sebelumnya dulu berarti. Mungkin di kelompok sebelumnya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Arif akan coba dijawab oleh Dina ya. Padanya dipersilakan. Oh mungkin mungkin pertanyaan dari Fahrul dulu ya, dijawab sama Alif. Yuk silakan Alif. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Fahrul, yaitu pertanyaannya sebenarnya di dalam instrumen keuangan syariah masih tidak sempurna dan juga masih ada perbedaan pendapat dari pandangan beberapa ulama. Nah, bagaimana ketika kita masih ragu dalam mengambil keputusan dalam instrumen keuangan syariah tersebut? Oke, jadi gini Rul, keraguan dalam mengambil keputusan adalah sesuatu yang wajar mengingat kompleksitas dan beragamnya pendapat ulama mengenai beberapa instrumen keuangan. Jadi di sini ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keraguan tersebut. Yang pertama, konsultasi dengan ahli syariah.
Berkonsultasi dengan ulama atau ahli syariah yang kompeten dan terpercaya adalah langkah awal yang bijaksana. Mereka bisa memberikan penjelasan mendalam dan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, penelitian yang mendalam. Melakukan penelitian dan memahami berbagai pandangan ulama tentang instrumen keuangan yang bersangkutan. Ini termasuk membaca literatur syariah, fatwa, dan makalah penelitian yang relevan. Yang ketiga itu mengikuti fatwa yang kredibel. Merujuk pada fatwa dari lembaga-lembaga syariah yang kredibel seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN di Indonesia atau AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Lembaga-lembaga ini memiliki otoritas dan keahlian dalam mengeluarkan fatwa yang bisa diandalkan. Yang keempat, prinsip ihtiyat atau kehati-hatian. Dalam Islam, ketika terdapat keraguan mengenai halal atau haramnya suatu perkara, prinsip kehati-hatian atau ihtiyat seringkali dianjurkan. Ini berarti memilih opsi yang paling aman dan minim risiko terhadap keharaman. Yang kelima, menghindari goror dan riba. Pastikan instrumen keuangan yang dipilih terbebas dari unsur goror dan riba. Yang keenam atau yang terakhir yaitu berdoa dan memohon petunjuk. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah tersebut diharapkan kita dapat membantu mengurangi keraguan dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Nurul. Saya kembalikan kepada topik. Ya mungkin tadi ada pertanyaan dari Ayah yang bertanya mengenai dia dari hasil yang dia baca ada beberapa pengembangan instrumen keuangan syariah, ada future kontrak dan forward. Bagaimana hal tersebut bisa diterapkan dalam instrumen keuangan syariah? Ya mungkin ini langsung saya jawab ya. Future kontrak dan forward cash adalah dua instrumen keuangan yang dapat disesuaikan dengan prinsip syariah untuk mematuhi kebutuhan pasar keuangan Islam. Dalam konteks future kontrak, transaksi dapat dirancang untuk melibatkan aset yang halal dan menghindari unsur riba. Misalnya, kontrak futur dapat dibuat untuk memperdagangkan komoditas seperti emas atau produk-produk pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kontrak tersebut dapat diatur untuk menghindari spekulasi berlebih atau goror ketidakpastian yang berlebihan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, untuk forward cash juga dapat diterapkan dalam instrumen keuangan syariah dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Nah, pihak-pihak yang terlibat dapat menjalin kesepakatan untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Ai. Lanjut untuk pertanyaan Arif dijawab oleh Dina. Dipersilakan Dina. Bentar. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Apakah ada inovasi
inovasi produk instrumen keuangan syariah yang bermanfaat dan memiliki perbedaan dari produk instrumen konvensional. Mungkin jawaban dari saya ada wakaf produktif ya. Wakaf produktif adalah inovasi dalam pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Manfaatnya memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Segitu Rip, kalau misalkan masih kurang puas, sok dicari jawabannya. Terima kasih. Cukup ya? Ya mungkin dari kelompok 9 mengenai instrumen keuangan syariah dicukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dilanjut oleh kelompok Fahrul. Oke, terakhir teman-teman, pertanyaan dari Taufik. Bagaimana prinsip bagi hasil itu dapat memengaruhi persepsi risiko dan juga return dalam investasi syariah? Itu akan dijawab oleh Derobi. Saya persilahkan, Ray. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Topik ya. Untuk jawabannya, prinsip bagi hasil itu dalam investasi syariah memiliki dampak positif ya, karena pada persepsi risiko dan pengembalian, terus juga meningkatkannya kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Namun, investor tetap perlu melakukan riset yang cermat dan memahami profil risiko setiap instrumen sebelum berinvestasi. Jadi intinya mah, kalau kita mau investasi harus pinter-pinter dalam riset gitu, karena setiap risiko itu pasti ada. Mungkin bisa saya sampaikan. Yang bisa saya jawab, terima kasih. Oke, terima kasih, Dai. Sedikit nambahin, Tak. Mungkin dalam prinsip bagi hasilnya itu, kan biasanya investasi syariah, contoh yang saya ambil atau investasi syariahnya itu pada sektorial gitu. Jadi bisa di properti ataupun lahan gitu lah, baik lahan pertanian atau lahan apapun. Nah kan biasanya orang yang akan berinvestasi secara sektorial itu kan biasanya langsung gitu ke orangnya. Jadi dalam prinsipnya itu seseorang itu nanti yang akan sektor yang akan diinvestasikannya itu jadi nanti dijelaskan dulu sama orangnya gitu. Jadi bisa juga mengurangi ketidakpastiannya gitu, mengurangi gorornya. Dan nantinya kalau investasi di sektorial itu biasanya bisa juga ada nisbah bagi hasilnya di awal gitu. Ataupun nanti apabila dalam investasinya gak untung, risikonya itu juga nantinya dibagi dua gitu. Jadi sistem bagi hasil itu menimbulkan pengembalian yang stabil dan juga adil. Mungkin gitu Tak. Jadi tutup aja dari kelompok 10. Kesimpulan yang dapat saya ambil itu
Risiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan. Lalu return itu merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham atas aktivitas investasi yang dilakukannya. Lalu berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan juga bahwa risiko dan return itu merupakan dua konsep yang saling terikat dalam investasi. Nah, dalam kerangka syariah, risiko dan return ini memiliki implikasi yang signifikan dalam keputusan investasi. Manajemen risiko dalam syariah juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat serta memperhatikan kaidah prinsip syariahnya. Maka dari itu diharapkan dengan demikian investor dapat mengurangi tingkat risiko dan juga dapat meningkatkan return investasinya. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat berlibur.